Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan laporan kami yaitu dengan tema takaful. Kelompok 5 sendiri terdiri dari yang pertama ada Al-Wagim Manaswa, yang kedua ada Muhammad Zaid dan Fauzi Ihsan, yang ketiga ada saya sendiri Baldi Setiawan, dan selanjutnya ada Ramadan Irham Mustafa. Ya, next. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu asuransi syariah. Nah, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis atau peserta yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Nah, dana tabarruk ini adalah dana yang disetorkan oleh peserta asuransi syariah dan akan digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi sebuah risiko tertentu. Nah, asuransi syariah ini biasa disebut takaful atau dapat dijelaskan sebagai asuransi yang berprinsip operasinya didasarkan pada hukum Islam dan mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, takaful ini berarti saling memikul risiko di antara sesama orang. Nah, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Nah, saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling membantu dalam kebaikan, di mana masing-masing pihak mengeluarkan dana, sumbangan, atau derma tabarruk yang ditunjukkan untuk menanggung risiko tersebut. Next. Nah, contoh penerapannya udah ada tata cara operasional asuransi yang sudah ada ketentuannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 dan sudah ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kegiatan usaha asuransi syariah dan fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional sebagai pedoman kegiatan asuransi syariah, terutama dalam penghitungan dana tabarruk yang harus sesuai dengan fatwa DSN MUI dengan nomor 12 garis miring DSN strip MUI strip 10 strip 2001 tentang pedoman umum pada asuransi syariah. Nah, dalam fatwa Dewan Syariah nomor 21 garis miring DSN MUI garis miring 10 garis miring 2001 dalam pertanggungan asuransi hidup atau asuransi jiwa, fatwa Dewan Syariah terdapat dua akad dalam asuransi syariah, yaitu satu, akad yang dilakukan antara peserta dan perusahaan terdiri atas akad tijarah atau akad tabarruk. Yang kedua ada akad tijarah yang dimaksud dalam ayat 1 yakni mudharabah. Adapun akad tabarruk adalah hibah. Next. Nah, berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 23 garis miring POJK 05 garis miring 2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi. Pasal 12 polis asuransi untuk produk asuransi dengan prinsip syariah harus memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Jenis akad yang digunakan. 2. Hak kewajiban dan wewenang masing-masing pihak berdasarkan akad yang disepakati. 3. Besar kontribusi yang dialokasikan ke dalam dana tabarruk, ujrah, dan dana investasi. Keempat, ada besar waktu dan cara pembayaran bagi hasil investasi dalam hal produk asuransi menggunakan akad mudharabah atau mudharabah musyarakah. Yang kelima, ada alokasi penggunaan surplus underwriting untuk dana tabarruk, dana peserta, atau dana perusahaan. Yang keenam, ada pemberian quote oleh perusahaan dalam hal dana tabarruk tidak cukup untuk membayar manfaat asuransi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada tinjauan dalil dari takaful sendiri. Yang pertama ada dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'fan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida, yang berarti dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Next. Lalu yang kedua ada dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'amanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'amanu 'alal ismi wal udwan wa taqullah innallaha syadidul iqab.
yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha sangat berat siksaannya. Next. Lalu yang dalil yang ketiga ada hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah yang berbunyi man nafsa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafsallahu anhu kurbatan min kurabin yaumil qiyamati wa man yasarra ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirati wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirati wallahu fi aunil abdi maka a'budu fi auni akhi hirahu muslimun an Abi Hurairah. Yang artinya barang siapa melapangkan seseorang mukmin dari suatu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seseorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Di riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Selanjutnya ada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi an Abdullah man Umar radhiyallahu anhuma ahbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala muslimu akhul muslimi la yatlimuhu wala yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbata min kurabati yaumil qiyamati wa man satara musliman satarahu lahu yaumal qiyamah. Jadi riwayat Bukhari. Yang berarti muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain. Oleh karena itu, ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Next. Selanjutnya ada dalil dari kaidah fikih yang berbunyi uslu fil muamalatil ibahati illa an yadulla dalilun ala tahrimiha. Yang berarti pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kemudian ada skema produk dan unsur-unsur akad. Next. Akad antara pihak yang melakukan pemasaran produk asuransi syariah dan perusahaan adalah akad ijarah, wakalah bi al-ujroh, dan wakalah. Yang pertama, akad ijarah adalah akad antara mustajir dan ajir untuk mempertukarkan ujroh dan manfaat jasa pemasaran. Yang kedua, akad wakalah bil ujroh adalah akad wakalah untuk memasarkan produk asuransi syariah yang disertai dengan imbalan berupa ujroh atau fee. Yang ketiga, akad jualah adalah janji atau komitmen iltizam untuk memberikan imbalan atau reward dan jual tertentu atas pencapaian hasil atau natijah yang ditentukan dari suatu pekerjaan memasarkan produk asuransi syariah. Next. Kemudian ada akad yang digunakan yaitu akad mudharabah mustarokah, yaitu perpaduan dari akad mudharabah dan akad mustarokah. Nah, untuk pembagian investasinya ada dua alternatif. Yang pertama, hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan peserta sebagai sahibul mal sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kemudian bagian hasil investasi sudah disisihkan untuk perusahaan asuransi sebagai mudharib dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mustarik dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing. Kemudian alternatif yang kedua, hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi sebagai mustarik
dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi sebagai mustarik dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudorib dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati. Nah, mudorobah mustarokah itu boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi karena merupakan bagian dari hukum mudorobah. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah analisis hasil fatwa dan kesimpulan. Bersumberkan pada dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya dan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 21 garis miring DSN strip MUI garis miring X garis miring 2001, maka dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi takaful diperbolehkan dalam syariat Islam. Takaful atau asuransi syariah sendiri merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Di dalamnya tidak diperbolehkan adanya hal-hal yang bertentangan dengan syariah, seperti gharar atau penipuan, kemudian maisir atau perjudian, lalu riba, lalu zulm atau penganiayaan, atau kemudian riswa atau suap, dan barang haram dan maksiat. Untuk akad, dalam asuransi dapat terjadi dua akad antara peserta dengan perusahaan asuransi, yakni akad ijaroh dan atau akad tabaruk. Akad ijaroh yang dimaksud adalah akad mudharabah, sedangkan akad tabaruk adalah akad hibah. Dalam akad harus disebutkan sekurang-kurangnya 3 perkara, yakni yang pertama hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, kemudian yang kedua cara dan waktu pembayaran premi, dan kemudian yang ketiga jenis akad ijarah dan atau akad tabaruk serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan. Dalam akad ijarah, perusahaan bertindak sebagai mudharib atau pengelola dan peserta bertindak sebagai shahibul mal atau pemegang polis. Sedangkan dalam akad tabaruk, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Jenis akad ijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabaruk bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Sedangkan jenis akad tabaruk tidak dapat diubah menjadi jenis akad ijarah. Dilihat dari segi jenisnya, asuransi terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Sedangkan akad yang terjadi bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah akad mudharabah dan hibah. Terkait pengelolaannya, asuransi syariah hanya boleh dikelola oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Kemudian perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad ijarah atau mudharabah. Dan perusahaan asuransi syariah memperoleh ujroh atau fee dari pengelolaan dana akad tabaruk atau hibah. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam atau diharamkan dalam Islam. Sebaliknya, hal-hal tersebut boleh dilakukan berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Misalnya, tidak adanya unsur gharar, maisir, riba, dan lain-lain. Kemudian, adanya akad beserta syarat-syarat yang jelas di dalamnya. Adanya pembagian hasil, unsur tolong-menolong, dan yang terpenting, adanya kerelaan di antara semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa takaful ini diperbolehkan untuk diterapkan atau dilakukan. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.